Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ronawan Juniat Moko, SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika. Kami dari kelompok 7 Akuntansi Syariah 2F akan mempresentasikan pengukuran skala indeks. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Hana Nuhla dengan NIM 2152211210 sebagai moderator dan presentator pertama. Yang kedua, Umi Arifah dengan NIM 21522123 sebagai presentator kedua. Yang ketiga, Hajratul Mardiyah dengan NIM 21522126 sebagai presentator ketiga. Adapun materi yang akan dibahas terbagi menjadi 5 subbab materi. Yang pertama, angka indeks relatif sederhana. Yang kedua, angka indeks agregat sederhana. Yang ketiga, angka indeks agregat tertimbang. Yang keempat, angka indeks dan masalah penyusunan indeks. Yang kelima, pengolahan data indeks dengan Microsoft Excel. Sebelum kita masuk materi, pendahuluan terlebih dahulu, sebenarnya apa itu angka indeks? Angka indeks adalah sebuah angka yang menggambarkan perubahan relatif terhadap harga, kuantitas, atau nilai yang dibandingkan dengan tahun dasar. Lalu, dalam pemilihan tahun dasar, yang pertama, tahun yang dipilih sebagai tahun dasar menunjukkan kondisi perekonomian yang stabil. Yang kedua, tahun dasar diusahakan tidak terlalu jauh dengan tahun yang dibandingkan, sehingga perbandingannya masih bermakna. Banyak indikator ekonomi menggunakan angka indeks, seperti konsumen, perdagangan besar, saham gabungan, nilai tukar, dan lain-lain. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi. Yang pertama, angka indeks relatif sederhana. Angka indeks relatif sederhana dikenal juga dengan unweighted index, yaitu indeks yang tanpa memperhitungkan bobot setiap barang dan jasa. Pengelompokan angka indeks relatif sederhana ini yang pertama, angka indeks harga relatif sederhana, yang menunjukkan perkembangan harga relatif suatu barang dan jasa pada tahun berjalan dengan tahun dasar, tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Yang kedua, angka indeks kuantitas relatif sederhana, yang menunjukkan perkembangan kuantitas barang dan jasa dibandingkan dengan tahun atau periode dasarnya. Indeks kuantitas sederhana dihitung tanpa memberikan bobot pada setiap komoditas karena dianggap masih mempunyai kepentingan yang sama. Lalu yang ketiga, angka indeks nilai relatif sederhana, yang menunjukkan perkembangan nilai harga dikalikan dengan kuantitas suatu barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Materi kedua yakni angka indeks agregat sederhana. Angka indeks ini menekankan agregasi, yaitu barang dan jasa lebih dari satu. Pertama, angka indeks harga agregat sederhana merupakan angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah harga kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya. Yang kedua, angka indeks kuantitas agregat sederhana adalah angka indeks yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kuantitas kelompok barang dan jasa pada periode tertentu dengan periode dasarnya.
Yang ketiga, indeks nilai agregat relatif sederhana. Indeks nilai agregat relatif sederhana menunjukkan perkembangan nilai atau harga dikalikan dengan kuantitas sekelompok barang dan jasa pada suatu periode dengan periode atau tahun dasarnya. Materi ketiga yakni angka indeks agregat tertimbang. Indeks tertimbang merupakan angka indeks yang mencerminkan pentingnya suatu angka penimbang, bobot, atau weight yang berbeda terhadap setiap komponen. Pemberian bobot angka penimbang tersebut ditentukan berdasarkan pentingnya barang atau komoditi tersebut secara subjektif. Pertama, formula Laspers. Otto Laspers mengembangkan metode ini pada abad 18 akhir untuk menentukan sebuah indeks tertimbang dengan menggunakan bobot sebagai penimbang adalah periode dasar. Ini adalah contoh penggunaan formula Laspers. Yang kedua, formula Passe, menggunakan bobot tahun berjalan dan bukan tahun dasar sebagai bobot. Ini adalah contoh formula Passe. Yang ketiga, formula Fize. Fize mencoba memperbaiki formula Laspers dan Passe. Indeks Fize merupakan akar dari perkalian kedua indeks. Indeks Fize menjadi lebih sempurna dibandingkan kedua indeks yang lain, baik Laspers maupun Passe. Yang keempat, formula Dробis. Digunakan apabila nilai indeks Laspers dan indeks Passe berbeda terlalu jauh. Indeks Dробis juga merupakan jalan tengah selain indeks Fize. Indeks Dробis merupakan nilai rata-rata dari kedua indeks. Yang kelima, formula Massard-Edgeworth. Formula Massard-Edgeworth relatif berbeda dengan konsep Laspers dan Passe. Menggunakan bobot berupa jumlah kuantitas pada tahun T dengan kuantitas pada tahun dasar. Pembobotan ini diharapkan akan mendapatkan nilai yang lebih baik. Ini adalah contoh formula Massard-Edgeworth. Yang keenam, formula Wolff. Menggunakan pembobot berupa akar dari perkalian kuantitas tahun berjalan dengan kuantitas tahun dasar. Ini contoh penggunaan formula Wolff. Macam-macam indeks dan masalah penyusunan indeks. Macam-macam angka indeks. Yang pertama, indeks harga konsumen. Indeks harga konsumen melihat perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi dari waktu ke waktu. Indeks harga konsumen diambil dari data 4 kelompok, yaitu kelompok makanan, perumahan, aneka barang, dan jasa. IHK tersebut digunakan oleh BPS sebagai indikator inflasi di Indonesia. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar adalah angka indeks yang menggambarkan tingkat perubahan harga di tingkat produsen. Pengguna data IHP dapat memanfaatkan perkembangan harga produsen sebagai indikator dini untuk harga grosir maupun eceran. Selain itu, IHP bisa digunakan untuk membantu penyusunan neraca ekonomi, PDB atau PDRB, distribusi dagang, margin perdagangan, dan sebagainya. Yang ketiga, indeks nilai tukar petani adalah indeks yang harus dibayarkan oleh petani untuk biaya hidup maupun biaya produksi, termasuk upah hipotek, pajak, dan upah. Indeks harga yang dibayarkan petani dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, politik perdagangan, harga makanan, dan sebagainya. Rasio antara indeks yang dibayar dan diterima dalam waktu tertentu disebut rasio paritas. Yang keempat, indeks produktivitas merupakan sebuah metode untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi nominal dengan pertumbuhan ekonomi real. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi. Indeks harga implisit menjadi ukuran inflasi dari periode di mana harga dasar untuk perhitungan GNP real digunakan hingga GNP saat ini. Masalah dalam penyusunan angka indeks. Masalah pemilihan sampel adalah suatu kemustahilan untuk mendata seluruh komoditas pada suatu tempat seperti Indonesia. IHK misalnya, sebelum tahun 1998
hanya didasarkan pada 200 sampai 225 jenis barang dan jasa di 27 ibu kota provinsi. Dan sesudah 1998 diperluas menjadi 249 sampai 353 barang dan jasa di 44 kota. Permasalahannya adalah bagaimana memilih barang dan jasa dan bagaimana memilih tempat. Apakah pemilihan ibu kota sudah mewakili? Bagaimana dengan kondisi di pedesaan? Masalah pemilihan sampel ini penting supaya angka indeksnya objektif. Yang kedua, masalah pembobotan. Masalah pembobotan terkait apakah suatu bobot akan sesuai pada suatu periode dengan periode yang lainnya. Seiring dengan perubahan waktu, terdapat perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan ukuran pembobotan yang tidak menghasilkan angka indeks yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang ketiga, perubahan teknologi. Teknologi berkembang sepanjang waktu dan seiring perubahan teknologi harga juga berubah. Apakah dapat diidentifikasikan suatu harga disebabkan oleh kenaikan harga semata atau karena perbaikan kualitas produk sehingga harganya meningkat? Contohnya apabila kita membeli TV di tahun 90-an, kita hanya mendapatkan TV saja. Namun pada saat ini TV bisa untuk CD, DVD dan radio. Jadi, apakah kenaikan harga TV akibat perbaikan kualitas atau sekedar harganya meningkat? Yang keempat, masalah pemilihan tahun dasar adalah penting sehingga harus diperhatikan. Yang pertama, tahun dasar adalah tahun di mana kondisi normal, tidak krisis dan tidak pula boom. Yang kedua, tahun dasar memudahkan dalam perhitungan indeks untuk membandingkan dengan tahun yang lainnya. Yang kelima, masalah mengubah periode tahun dasar. Bagaimana mengubah periode dasar? Masalah timbul apabila kita mempunyai 2 atau lebih data dengan tahun dasar yang berbeda, sehingga kedua nilai tidak dapat dibandingkan. Pengolahan data indeks dengan Microsoft Excel. Menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama, untuk mencari indeks last price, masukkan data ke dalam sheet Microsoft Excel. Yang kedua, masukkan sektor pada kolom A, data harga periode dasar pada kolom B, harga berlaku pada kolom C, dan kuantitas pada kolom D. Yang ketiga, lakukan operasi sederhana berupa perkalian dalam kolom E dengan formula plus B2 kali D2 dan kolom E tambah C2 kali D2 sebagaimana contoh. Yang keempat, lakukan operasi penjumlahan dengan formula underscore sum dalam kurung E2 bagi E4 pada kolom E baris kelima, begitu pula pada kolom F5. Yang kelima, lakukan operasi pembagian dengan formula tambah F5 bagi E5, tekan enter, nilai indeks last players ada pada sel tersebut. Ini adalah gambaran ketika kita menggunakan Microsoft Excel. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.